Salam Nusantara. Halo Sobat ASN, perkenalkan saya Mona Elvita SAMH, peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek RI BKPSDM Kota Lubuk Linggau tahun 2024 dengan formasi asisten ahli atau dosen di unit kerja Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selama menjadi dosen dan calon aparatur sipil negara, hampir kurang lebih 4 bulan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, saya menjalani kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, pengabdian, dan kegiatan penunjang lainnya. Dalam kesempatan melalui video ini, saya akan membagikan sebuah tayangan dalam bentuk visual mengenai hasil kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Active Learning Method sebagai opsi pembelajaran terhadap mahasiswa semester 5 sampai semester 7 di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Para penonton yang menyaksikan video ini dapat melihat berupa kegiatan sosialisasi secara tatap muka dengan beberapa dosen yang ada di bagian hukum pidana, video implementasi penggunaan produk yang dihasilkan di kelas, dan beberapa testimoni dari dosen dan mahasiswa. Selamat menyaksikan! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Nurila SAMH, merupakan dosen pada bidang BKU Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hari ini saya kedatangan Bu Mona Elvita membagikan bukunya terkait tentang Active Learning Method dalam pembelajaran program khususan hukum pidana. Dengan adanya buku saku ini mempermudah dosen khususnya dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa sehingga kemudian pelajarannya menjadi menarik, efektif, efisien sehingga kemudian membawa semangat baru bagi mahasiswa untuk belajar. Terima kasih Bu Mona. Terima kasih. Materi mengenai Active Learning Method yang dibuat oleh Ibu Mona Elvita ini sangat membantu dalam kegiatan tentang mengajar dan pembelajaran bagi dosen, khususnya bagi dosen-dosen yang ingin menggunakan alternatif metode pembelajaran selain dengan cara satu arah. Dan beberapa metode ini sudah dikumpulkan oleh penulis, khususnya yang terkait di bidang hukum pidana yang relevan untuk dicoba atau dipraktekkan kepada anak-anak mahasiswa. Karena metode Active Learning Method ini juga selaras dengan rencana pembelajaran semester yang berbasis output base, berbasis pada pengeluaran. Metode RPS berbasis OB ini juga mensyaratkan bahwasanya setiap mata kuliah itu mahasiswa harus mempunyai keterampilan terkait dengan materi pada setiap mata kuliah. Metode ini salah satunya ini metode Active Learning Method ini sebagai solusi atau sebagai pendekatan yang mungkin bisa kita kembangkan terkait dengan pengembangan RPS berbasis OB di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih untuk Mona Elvita atas gagasannya yang luar biasa. Ke depan gagasan-gagasan seperti ini akan kita apresiasi untuk dilibatkan dalam perancangan dan pembentukan RPS berbasis OB. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Halo, perkenalkan saya Ainun Juwanti. Saya merupakan dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Setelah saya membaca buku panduan tentang Active Learning Method, menurut saya ini adalah suatu terobosan baru dan sangat berguna khususnya untuk dosen-dosen pemula yang mungkin membutuhkan referensi terkait bagaimana metode pembelajaran yang kreatif. Terpidana, pengawal terpidana, rohaniawan, serta dokter memasuki lapangan. Komandan pelaksana menyiapkan regu tembak yang berjumlah 14 orang, yang mana hanya 3 senapan yang berisikan peluru.
Komandan pelaksana melaporkan kepada jaksa eksekutor. Lapor eksekusi siap dilaksanakan. Siap, laksanakan. Jaksa eksekutor memeriksa terpidana untuk terakhir kalinya. Komandan pelaksana mengisi peluru pada senjata. Jarak tembak dari 5 sampai 10 meter. Pada 12 senjata, hanya 3 senjata yang berisi peluru tajam. Sisanya hanya berisi peluru hampa. Dana memasuki lapangan. Selanjutnya Rohaniawan memberikan ketenangan. Kemudian dokter memberikan tanda pada daerah jantung terpidana. Kemudian dokter memberikan tanda pada jantung terpidana. Komandan pelaksana memberikan isyarat penembakan. Jaksa eksekutor, komandan pelaksana, dan dokter memeriksa nyawa terpidana. Nama saya Ricky Berawas, saya masih dulu, saya dari kelas victimologi. Feeling yang saya rasakan ikuti aktif learning metode ini dan sebelumnya itu kan masih kayak pemaparan biasa Bu. Jadi kayak hanya beberapa aja yang terinsight gitu. Jadi kurang aktif lah gitu untuk semuanya. Tapi dengan metode ini saya rasa cukup seru sih Bu, karena bisa meningkatin worksheet sama teman, bisa lebih akrab, karena bisa lebih meningkatin pendapat kita sama teman-teman. Jadi kita bisa lebih meningkatin pendapat sama teman, nggak canggung gitu. Oke, terima kasih. Nama saya Rismani Salbukom, saya semester 7 dan dari kelas teknologi. Skill yang saya dapat selama mempelajari metode learning dari active learning dan metode yang sebelumnya itu, kalau di metode yang aktif ini mahasiswa itu lebih banyak berkontribusi pastinya. Terus kami juga lebih banyak sharing-sharing dengan teman-teman yang memang sebelumnya pendiam dan gak banyak bicara, mungkin gak di kelas yang metode sebelumnya juga kan lebih banyak dosen mengajari daripada metode ini. Namun di metode ini kami lebih banyak kebersamaan juga, lebih banyak sharing, saling dalam pikiran untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen juga. Terus juga setelah kami melakukan kerja bersama atau diskusi bareng, kami juga melakukan ini lebih ke di review lagi. Jadi semua mahasiswa di kelas itu aktif bertanya, saling mereview satu sama lain dengan masalahnya. Mungkin tadi sekian, terima kasih. Terima kasih Liris. Halo, perkenalkan, aku Miss Monica Marbun, semester 7, tadi belajar victimologi. Jadi sebelumnya aku baru pertama kali merasakan metode yang Ibu ajarkan tadi, itu sangat menyenangkan Bu. Jadi aku jadi kayak semangat juga buat kuliahnya gitu loh, nggak membosankan. Biasanya kan jujur-jujur aja deh Bu, saya sebagai semester yang udah semester 7 tuh melalui fase-fase sebelumnya tuh kayak kurang menyenangkan gitu Bu aktivitasnya. Tapi pas tadi tuh saya jadi bisa ngobrol sama teman, diskusi, jadi lebih menyenangkan dengan metode yang Ibu ajarkan tadi. Terima kasih Bu. Oke.